Shalom, selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Jemaat mari berdiri, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 12, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada malam hari ini kami akan bersekutu dalam rangka ibadah keluarga secara virtual yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mince Windra Manhutu. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah ibadah keluarga secara virtual ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur pujian secara silih berganti, yang terambil dari Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Jemaat dipersilakan duduk. Kidung Jemaat 53 bait yang pertama akan menghantar kita masuk dalam pemberitaan firman. Thank you.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu sekalian, sebagai warga jemaat milik kepunyaan Tuhan, Jemaat Koinonia secara khusus, di malam hari ini pada ibadah keluarga, di mana jemaat masih berada di rumah keluarga masing-masing, kita akan membaca bagian Alkitab dan merenungkannya sebagai pesan firman Tuhan untuk kita, di mana bagian Alkitab diambil dari kitab Amos. Kitab Amos pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Jemaat siapkan lebih dulu bagian Alkitab ini, Alkitab Perjanjian Lama tentunya, Amos pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 sebentar akan kita baca dan kita renungkan bersama. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita semua. Terpujilah Allah yang tidak pernah menolak kami umat-Mu yang Engkau sungguh mengasihi, dan umat-Mu mengasihi Dikau, ya Tuhan Allah yang hidup. Bahwa Engkau jugalah firman yang hidup, benar dan kekal di dalam Yesus Kristus. Saat malam ini dalam persekutuan beribadah keluarga GPIB Jemaat Koinonia, kami akan membaca bagian dari Alkitab ini dan hendak merenungkan serta menghayati pesan firman Tuhan buat kami sekalian. Namun kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan, bahkan keterbatasan kami yang sungguh amat banyak. Sebab itu dengan kerendahan hati kami memohon, ya Tuhan Allah kami, karuniakanlah Roh Kudus menerangi hati pikiran, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan yang dibacakan dan diberitakan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh menghayatinya. Namun lebih dari itu, kami juga boleh mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hamba yang Tuhan percayakan untuk menjadi alat pemberita firman ini, urapilah secara khusus dengan kuasa Roh Kudus-Mu jua. Lalu berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena sebagai umat-Mu kami sudah siap untuk mau mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan kita membacakan bagian Alkitab ini, dan dari tempat ini saya membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyinya. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu sekalian,
warga jemaat Koinonia yang ada di rumah masing-masing, atau mungkin yang ada di mana saja. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam dan selamat beribadah kepada Tuhan di setiap rumah tangga dan keluarga. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, berulang kali di situasi seperti sekarang ini dikatakan bahwa sampai saat ini kita masih beribadah di rumah saja dulu. Hal ini tentu jangan sampai membuat kita lalu merasa jenuh. Jangan juga membuat kita lalu bermalas-malasan. Melainkan harus membuat kita tetap semangat. Semakin akrab dalam persekutuan kasih di antara anggota-anggota keluarga. Sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak-anak, sebagai opa, oma, anak dan cucu-cucu, sebagai keluarga yang memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu. Semua anggota keluarga yang beribadah di rumah pasti akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dan dengan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan, kita semua akan menjadi kuat. Bukan hanya kuat secara fisik, tetapi terutama kuat secara iman dan pengharapan dulu. Supaya kita bisa menghadapi kondisi hidup atau kehidupan yang semakin sulit pada saat-saat ini. Khususnya ketika pandemi COVID-19 masih belum mereda. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan dan di dalam firman Tuhan, di tengah situasi sulit ini kita pasti akan menemukan penghiburan. Kita akan menemukan nasihat, teguran, peringatan, petunjuk, hukum dan perintah atau ketetapan-ketetapan Tuhan itu bagi hidup kita. Supaya sebagai umat Tuhan kita dapat hidup dan berkelakuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ada akibatnya. Akibatnya adalah baik adanya hidup ini, hidup keluarga kita, jadi akibatnya positif. Tetapi kalau sebaliknya, kita tidak hidup dan berkelakuan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akibatnya adalah negatif. Dan itu bagi diri kita sendiri, juga bagi keluarga kita, bahkan tentunya bagi persekutuan kita sebagai gereja atau sebagai jemaat, juga sebagai bangsa, masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, anak cucu saudara sekalian yang ada di rumah, yang sungguh diberkati Tuhan. Sebagai umat Tuhan kita mau ingat bahwa ini tentang Israel ini. Ya, kisah atau historical dari bangsa atau umat Israel itu sangat unik sekali ya. Pembebasan Tuhan atas umat Israel ataupun juga Yehuda dari perbudakan adalah, ya, perbudakan di Mesir itu adalah sebuah tindakan Tuhan. Sebuah tindakan Tuhan untuk membentuk
dan sekaligus membangun suatu hubungan yang kudus antara Tuhan dengan Israel, dengan umatnya, di mana Tuhan menjadikan mereka milik kepunyaannya. Sehingga perintah atau hukum-hukum Tuhan dalam hal ini adalah hukum Taurat yang diberikan Tuhan dalam perjalanan Eksodus dari Mesir menuju tanah perjanjian, yang Tuhan berikan lewat Musa itu harus mereka ingat. Sebagai umat pilihan Tuhan, mereka harus ingat betul akan perintah, ketetapan dan hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itu menjadi alat peneguhan hubungan kudus tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan harus menyembah hanya kepada Tuhan. Mereka tidak boleh menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, seperti para dewa-dewi, berhala-berhala. Karena substansinya adalah Tuhan. Tuhan itu kudus adanya. Tuhan itu yang penuh dengan kuasa, tapi juga kasih. Oleh kuasa dan kasih itulah ia telah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan itulah yang melakukan apa saja yang dapat ia lakukan, yang baik, yang benar, yang adil bagi manusia pada umumnya, dan termasuk Israel di dalamnya secara khusus. Oleh sebab itu Israel harus taat. Sebagai umat Tuhan mereka harus taat, harus setia kepada Tuhan dan kepada perintah Tuhan atau hukum Tuhan atau ketetapan Tuhan atau firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara jemaat dikasih Tuhan, ketika Israel itu tiba di tanah perjanjian, rupanya mereka mulai tergoda. Mereka mulai tergoda dengan kepercayaan dan penyembahan bangsa-bangsa sekitar. Sehingga mereka menjadi percaya, lalu menyembah kepada dewa-dewi bangsa-bangsa itu. Akibatnya, mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Mereka tidak lagi memberlakukan perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Mereka tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Mereka lebih percaya dan menuruti aturan-aturan dari kepercayaan bangsa-bangsa sekitar. Mereka tergiur dengan penyembahan atau ibadah kepada Allah bangsa-bangsa sekitar. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat, dalam kondisi yang demikian itu, Allah memanggil dan mengutus nabi-nabi. Dan secara khusus dalam teks kita, Allah memanggil dan mengutus Amos sebagai nabi. Amos harus pergi ke pusat kerajaan Israel, Yerusalem, untuk bernubuat atas nama Allah. Tentang apa Ibu Bapak Saudara? Tentang hukuman yang akan Allah jatuhkan atas umatnya, Yehuda maupun Israel. Memang Amos ini dia bukan pekerja di Yehuda, tapi dia adalah seorang yang berpengetahuan di bidang keagamaan maupun juga di bidang politik. Selain profesi khususnya adalah sebagai seorang peternak domba dan petani kebun ara hutan. Ia berasal dari sebuah desa yang bernama Tekoa di sebelah selatan Yerusalem. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, Amos dengan tidak segan-segan dia menyampaikan firman Tuhan itu kepada umat atau kepada bangsanya sendiri, dalam hal ini Yehuda. Biasanya kan Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita berasal dari satu desa atau dari satu daerah, kita kembali lagi ke situ, lalu kita mau memberitakan tentang sebuah kebenaran dengan tidak segan-segan, dengan belak-belakan, pasti kita tidak disukai. Mungkin saja kalau ada banyak orang tua, lalu kita dalam posisi anak muda misalnya, orang tua biasanya bilang begini, anak 2 hari ini mau datang ajar orang yang sudah tua, gitu ya. Nah, saya ingat betul Bapak Ibu, pada satu waktu ada seorang vikaris ditempatkan di salah satu jemaat, ya. Dia kembali dan dia cerita kepada saya begini, Bu Pendeta, hari ini saya betul-betul kecewa. Terus saya tanya kenapa? Saya bertemu dengan seorang opa tadi waktu saya mimpin ibadah itu. Lalu opa itu bilang ke saya waktu saya berkhotbah, setelah saya berkhotbah beliau bilang begini, ngana ini anak kacuping, jangan datang ajar kita orang tua. Akhirnya dia seakan-akan down juga gitu. Waduh, ibu jangan tempatkan saya lagi jadi pelayan firman di sektor itu deh. Dan saya katakan kepada dia, kamu harus semakin tegas memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Jangan kamu minder, jangan kamu takut, jangan kamu mundur. Beritakan kebenaran Tuhan itu apapun risikonya. Sampaikan firman Tuhan itu apa adanya, asal jangan lari dari kebenarannya. Orang tua kalau tidak mau mendengarkan, biarkan jauh dia. Ya. Tapi siapa yang mau mendengar, dia akan diberkati Tuhan. Kan begitu tuh Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, rupanya ini kembali lagi kepada Israel atau Yehuda. Dosa umat Tuhan ini sudah begitu luar biasa. Coba kita lihat frase yang ada di dalam ayat 4 bacaan tadi. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Ibu bapak saudara-saudara, ini bukan soal angka. Tetapi ini mau mengartikan bahwa umat Tuhan itu sudah sangat durhaka kepada Tuhan. Mereka sudah tidak lagi setia kepada Tuhan yang telah mengasihi mereka, yang telah membebaskan mereka atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir itu. Mungkin bisa seperti kata pepatah begitu. Air susu dibalas dengan air tuba gitu. Atau kacang lupa pada kulitnya. Nah ibu bapak saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan katakan, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Tuhan pernah memutuskan untuk menghukum umat ini. Sebetulnya Tuhan berharap supaya umat ini kembali melakukan sebuah kesadaran dan pertobatan. Tapi ternyata mereka semakin melakukan kejahatan demi kejahatan. Baik umat Israel sendiri maupun bangsa-bangsa lain. Dan apa yang dilakukan umat ini adalah dosa vertikal. Mereka telah tidak lagi mengindahkan Tuhan. Kalau bangsa-bangsa lain Bapak Ibu lebih condong pada dosa moral. Mereka saling menjual sebagai budak, memperkosa. Ibu-ibu yang sedang mengandung dibelah perutnya. Waduh, itu luar biasa sekali. Itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Israel atau Yehuda ini adalah bangsa umat milik kepunyaan Allah. Mereka sudah melakukan dosa vertikal itu. Dosa terhadap Tuhan langsung. Yaitu tidak lagi mengindahkan Tuhan, tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak mau menarik keputusan penghukuman terhadap mereka. Mereka telah menolak hukum Tuhan atau hukum Taurat itu, yang berisi perintah atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka tidak lagi berpegang pada ketetapan yang ada. Dan mereka telah disesatkan oleh dewa-dewi kebohongan mereka. Karena itu dikatakan, aku akan melepas api, kata Tuhan. Ini penghukuman yang luar biasa juga Bapak Ibu. Saudara-saudara, aku akan melepas api ke dalam Yehuda, ayat yang kelima. Sehingga puri Yerusalem dimakan habis.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, jadi dosa atau kejahatan umat bangsa Yehuda atau Israel saat itu luar biasa. Sekali lagi, mereka menolak firman Tuhan, mereka meremehkan firman Tuhan, mereka tidak menghargai firman Tuhan, mereka tidak menghargai Tuhan, mereka tidak lagi berpegang pada ketetapan Tuhan yang ada di dalam firman itu. Maka apa risikonya? Dampak dulu dari itu adalah mereka dengan mudah disesatkan oleh kebohongan bangsa-bangsa sekitar. Dalam hal ini adalah penyembahan kepada berhala, dewa-dewi bangsa-bangsa itu. Ya kan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau orang sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan, sudah tidak lagi peduli dengan firman Tuhan, apa yang bisa mereka miliki? Gitu ya. Tidak ada lagi sebuah kekuatan spiritual dalam dirinya untuk dapat membuat mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lupa semua itu. Bapak, Ibu, saudara terkasih, mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan Sang Pembebas atau Sang Penyelamat itu. Nah, melalui Amos, Tuhan memberi pesan kepada mereka bahwa penghukuman akan menimpa mereka. Tapi juga penghukuman Tuhan akan menimpa bangsa-bangsa lain yang juga sama-sama akan mengalami penghukuman itu. Tuhan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau Tuhan menghukum umatnya, Tuhan juga menghukum bangsa-bangsa lain karena kejahatan atau dosa. Berarti bahwa Tuhan itu tidak pernah memandang muka. Tuhan tidak memandang atau membeda-bedakan. Namanya dosa, siapapun yang melakukannya pasti ada risikonya. Siapa saja yang melakukan dosa akan dihukum atau menerima penghukuman Tuhan. Dalam teks ini, penghukuman Tuhan itu sangat mengerikan. Api, saudara. Api akan menghanguskan, membinasakan Puri Yerusalem, pusat ibadah, kota kebanggaan itu. Api akan membakar habis, membinasakan umat itu maupun bangsa-bangsa yang lain. Hal ini Bapak, Ibu, saudara-saudara lalu juga mengingatkan kita ketika kita bicara tentang api dari Tuhan yang membakar habis ketika umat semakin berkanjang di dalam dosa. Api yang membakar kota Sodom dan Gomora, ya kan? Karena dosa yang dilakukan penduduk kota itu sudah sangat luar biasa, sehingga membangkitkan murka Tuhan yang menyala-nyala. Tuhan menurunkan api dari langit dan membakar habis seluruh isi kota itu. Seluruh manusia yang ada di dalamnya, seluruh segala sesuatu. Dan kita ingat yang selamat hanyalah Lot, ya, dan keluarganya. Istrinya sendiri ketika menoleh ke belakang, rupanya dia ingat ini, dia lari tapi ingat-ingat hartanya banyak tertinggal ini. Dan apa yang terjadi? Jadi tiang garam, tidak selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, sebagai anak negeri Yehuda, Amos sekali lagi tidak sungkan dalam menyampaikan penghukuman Tuhan atas bangsanya yang telah melakukan dosa yang luar biasa itu. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amos di sini bukan untuk menyenangkan hati atau pendengaran umat itu, tetapi sungguh-sungguh menemplak mereka. Ada mungkin satu pertanyaan kecil untuk kita, Bapak, Ibu, saudara. Kita ini suka dihibur dengan kebohongan atau dilukai dengan kebenaran? Gitu ya. Jawab kita sendiri-sendiri gitu ya. Suka dihibur dengan kebohongan atau dilukai dengan kebenaran? Kalau saya pribadi lebih senang pilih dilukai dengan kebenaran, gitu. Dan bukan disukai atau dihibur dengan kebohongan. Karena kalau kita dilukai dengan kebenaran,
itu sama artinya kita tetap berdiri di atas kebenaran Tuhan. Dan kita harus mempraktekkan kebenaran itu. Dan orang lain harus juga demikian. Jadi kita tidak bisa neko-neko dengan Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Kalau bangsa-bangsa lain, saya mau ulangi sekali lagi, mereka itu tidak tahu tentang hukum Taurat itu. Mereka tidak tahu tentang hukum Tuhan, tentang firman Tuhan yang pernah Tuhan kasih kepada Israel. Tapi Israel atau Yehuda tahu persis itu. Karena diberikan oleh Tuhan Allah melalui Musa kepada nenek moyang mereka. Jadi kalau sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu, apalagi menolak, meremehkan dan menghina firman Tuhan, resiko penghukuman akan sangat berat. Tapi Ibu Bapak Saudara, kalau penghukuman Tuhan berikan kepada umatnya, bukan karena Tuhan membenci mereka, bukan karena Tuhan ingin supaya mereka itu musnah dan tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Tapi Tuhan punya maksud dan tujuan adalah untuk mendidik mereka sebagai umat Tuhan, membaharui mereka supaya mereka bisa berubah, tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan, pegang teguh firman Tuhan, kembali berdiri di atas jati diri sebagai umat kepunyaan Tuhan secara baik dan benar. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita mau lihat digambarkan oleh Amos di dalam bacaan kita tadi. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita petik dari nubuat Nabi Amos ini dalam kaitan dengan hidup kita sebagai umat Tuhan sekarang? Kita semua pasti bangga mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Betul toh Ibu Bapak Saudara? Kita pasti bangga dan mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah milik kepunyaannya. Karena kita telah dipanggil keluar dari perbudakan dosa. Kita sudah dibebaskan dari sana. Karena kasih Allah yang besar di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Teks Alkitab Yohanes 3 ayat 16 itu lalu mengingatkan kita tentang hal tersebut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalimat selanjutnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, kita sudah dibawa masuk ke dalam terang pengampunan itu. Kita sudah dibawa masuk ke dalam terang keselamatan Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita itu. Nah, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan dunia ini, kita yakin bahwa kita selalu dituntun oleh Tuhan. Berbagai kebutuhan hidup kita jasmani dan rohani dijamin juga oleh Tuhan. Sampai pada saat malam hari ini. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan menyembah atau beribadah hanya kepada Tuhan saja? Ataukah kita masih bercabang iman percaya kita dalam penyembahan kita kepada Allah atau Tuhan-Tuhan yang lain? Apakah kita juga selama ini dengan taat dan setia sungguh-sungguh mendengar, menuruti dan melakukan firman Tuhan? Sebab di dalam firman Tuhan itu ada hukumnya, ada perintah, ada ketetapannya dan segala macam. Ataukah Bapak Ibu Saudara-saudara justru sebaliknya?
Selama ini kita lebih suka bercabang dalam iman percaya kita. Selama ini kita tidak melakukan penyembahan kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus itu dengan sungguh-sungguh. Dan sebaliknya kita lebih cenderung untuk menyembah, beribadah, percaya kepada yang bukan Tuhan. Selama ini apakah kita masih mendua hati? Ibu bapak dan saudara terkasih, dan apakah juga selama ini kita masih menjadi orang percaya yang cenderung menolak kebenaran firman Tuhan, meremehkan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dan lebih mengikuti kebenaran diri sendiri atau kebenaran dunia ini? Jika jawabannya ya, ibu bapak saudara, maka kita akan mudah disesatkan oleh kebohongan-kebohongan dunia ini. Dan kita pasti tahu kalau begitu apa risikonya. Risikonya seperti yang dinubuatkan Amos kepada umat Tuhan pada masa itu. Tidak lain adalah penghukuman Tuhan yang amat berat. Api akan membinasakan, membakar habis. Kita juga tahu memang fungsi api itu dia memurnikan, ya, memisahkan yang jelek dan yang baik. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita tidak mau mengalami penghukuman Tuhan, apa yang harus kita buat? Yang pasti kita semua tidak mau dihukum oleh Tuhan, ya kan? Kita mau supaya hidup kita ini menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Maka kalau demikian Bapak Ibu saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus merubah pola hidup. Bukan soal pola makan saja. Pola hidup yang membelakangi Tuhan. Kita harus merubah pola hidup di mana paradigma kita, cara berpikir itu. Bagaimana perilaku hidup yang suka melawan, suka melanggar perintah Tuhan, suka melanggar hukum Tuhan, tidak mengindahkannya, suka menolak, suka meremehkan firman Tuhan. Kita harus merubah. Seringkali orang mendengar firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu bernada keras, lalu kita cenderung bikin apa Bapak Ibu Saudara? Itu pengkhotbah itu dia sudah nyindir saya, marah. Padahal yang diberitakan itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Amos dia tidak sungkan-sungkan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini adalah penghukuman, luar biasa kan? Memberitakan tentang penghukuman itu kan berat kan, ketimbang memberitakan tentang hal-hal yang baik, gitu kan? Tentang keselamatan, tentang kebahagiaan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu maka proses perubahan itu harus terjadi. Kita harus membuka mata hati kita lebar-lebar untuk dikoreksi oleh Tuhan, untuk dikoreksi oleh firman Tuhan mulai malam ini juga. Kalau tidak mau menerima penghukuman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan kita yang maha kudus itu, Tuhan kita yang maha kuasa itu, Tuhan kita yang maha benar dan maha adil itu, Dia tidak mau disamakan dengan apapun dan siapapun. Kita perhatikan apa yang dikatakan dalam hukum Tuhan di Keluaran 20 itu Bapak Ibu Saudara ya. Keluaran 20 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya mau baca ayat ini untuk kita. Pasti Bapak Ibu di rumah juga buka dan kita perhatikan sama-sama. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat, firman Tuhan ini bersifat paten. Firman Tuhan ini berlaku bukan hanya untuk Israel di zaman lampau, bukan hanya ketika mereka masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian waktu itu, tetapi sesungguhnya firman Tuhan ini sungguh-sungguh penting untuk seluruh umat Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan yang luar biasa ini, terhadap keimanan, kepercayaan kepada Tuhan dan firman Tuhan. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, masihkah kita mau mendoakan Tuhan dalam hidup ini? Sekali lagi saya ulangi, masihkah kita mau mendoakan Tuhan di dalam hidup ini? Rasul Paulus dia katakan kepada Timotius ketika Timotius dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Rasul Paulus bilang apa kepada Timotius Bapak Ibu Saudara? Kalau mulai dari ayat 2, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini sama dengan Amos. Jangan sungkan, jangan takut untuk memberitakan tentang kebenaran Tuhan sekalipun isinya adalah penghukuman. Jangan takut tidak disenangi, atau jangan takut kalau nanti dibenci oleh orang ketika memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan akan datang waktunya orang tidak menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini sama artinya begini Bapak Ibu Saudara, khotbah-khotbah bukan lagi sesuai dengan kebenaran Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi lebih untuk menyenangkan telinga atau hati pendengarnya. Nah, ini bahaya ini Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan itu bukan supaya orang senang sama kita sebagai pemberita. Tapi firman Tuhan itu adalah untuk merubah orang supaya orang disenangi Tuhan dan menyenangi Tuhan. Dikasihi Tuhan itu untuk mengasihi kembali Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi firman Tuhan itu harus diberitakan apa adanya. Jangan sungkan-sungkan memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Kita tahu dongeng tuh Bapak Ibu Saudara, cerita palsu gitu kan, cerita-cerita yang tidak benar. Tapi Paulus bilang kepada Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetap tegar. Di 1 Timotius 4 ayat 16,
Jadi Paulus bilang juga kepada Timotius dalam rangka hal seperti tadi, Bapak Ibu Saudara, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi atau yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini wabah virus corona belum juga sirna dari dunia dan dari bangsa kita. Ya. Masih banyak orang yang terinfeksi virus, bahkan grade-nya tambah naik lagi. Ya. Semakin bertambah, semakin banyak yang terinfeksi, semakin banyak juga yang meninggal, semakin banyak yang harus diisolasi di ruang sakit atau di ruang-ruang yang lain, maupun juga harus isolasi mandiri di rumah masing-masing. Maka kembali pertanyaan untuk kita tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai orang percaya umat Tuhan? Kalau selama hampir 3 bulan ini anjuran Dinas Kesehatan untuk kita sebagai masyarakat tanpa kecuali ya, seluruh masyarakat, apakah dia itu penguasa ataupun rakyat jelata, semua kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Sering cuci tangan, konsumsi makanan bergizi dengan tujuan untuk menjaga kualitas imun tubuh, ya, menjaga jarak fisik, menjaga jarak sosial, tinggal di rumah saja dulu. Ini ada seruan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia untuk hal ini terus harus dilakukan oleh warga gereja. Bahkan kita bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara, di saat PSBB diberlakukan, warga gereja begitu menunjukkan ketaatan. Ya. Mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh para pemimpin gereja. Semua ini masih harus kita lakukan dengan baik lagi. Dan tujuannya pasti kita semua tahu dan kita paham. Supaya mengurangi penyebaran virus itu. Nah, hal-hal ini juga adalah, Bapak Ibu Saudara tolong diingat, hal-hal ini adalah juga bagian yang tersirat dalam hukum atau dari hukum Tuhan atau perintah Tuhan atau firman Tuhan yang diserukan oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin gereja. Agar warga gereja selalu mengikutinya dengan baik, menurutinya dengan baik. Demi membebaskan kita semua, masyarakat bangsa ini dari penyebaran virus corona yang sangat mematikan. Selain itu Ibu Bapak Saudara, jadi bukan hanya itu saja, ya, ada hal lain lagi yang paling penting. Hal lain itu apa Bapak Ibu Saudara? Jagalah kesehatan dan kualitas iman kita kepada Tuhan. Tetap taat, tetap setia dalam iman percaya kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus itu. Kalau kita tinggal di rumah saja dulu, beribadah hari Minggu atau ibadah keluarga di rumah saja dulu, jangan kita abaikan waktu-waktu ibadah itu Ibu Bapak Saudara. Ada orang yang katakan, Ibu Pendeta saya tidak beribadah di rumah. Ya. Apalagi kalau hari Rabu, saya jujur saya tidak beribadah. Wih, terus bikin apa saja? Gitu ya. Ya, saya kan jujur saya tidak beribadah. Alasannya apa? Gitu ya. Kan ibadah sekarang di rumah, kalau masa normal sama saja Bapak atau Ibu kan pergi ibadah di rumah anggota jemaat yang lain gitu kan. Tapi kali ini ibadah di rumah bersama dengan anggota keluarga. Kan ini yang luar biasa sebetulnya. Saya bilang kalau saya sebagai pendeta, jam ibadah saya harus pergi tinggalkan keluarga kan. Beribadah, memimpin, melayani di mana-mana. Saya tidak bisa beribadah bersama keluarga. Ya. Tapi ketika waktu seperti ini saya bisa beribadah dengan keluarga di rumah. Kayak hari Minggu tanggal 24 saya nak ibadah
di sini karena yang memimpin pelayan firman adalah vikaris, saya ibadah dengan keluarga saya di rumah. Itu Bapak Ibu, penting sekali itu. Nah, betapa pentingnya ibadah itu untuk kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, karena dengan ibadah kepada Tuhan kita memperoleh kekuatan spirit kita, iman kita dikuatkan. Dan kita akan dapat sanggup untuk menghadapi situasi kehidupan yang sulit bagaimanapun. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah stres boleh-boleh aja. Tapi depresi tidak mudah. Gitu, Bapak Saudara. Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita akrab dengan Tuhan. Kita setiap saat mendengar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar orang-orang yang setia menyembah Dia. Tuhan begitu sayang orang-orang yang setia datang kepadanya. Orang-orang yang selalu berseru kepadanya, Tuhan tidak tutup telinga saudara untuk mendengar seruan-seruan anak-anaknya itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menyatakan sikap taat sepenuhnya, sikap setia sepenuhnya, berpegang pada Tuhan dan menuruti firman Tuhan itu. Setiap saat kita baca, kita dengar, kita renungkan, bukan hanya sebatas dengar, renungkan. Tapi lewat apa yang didengar, apa yang direnungkan, praktekkan itu saudara. Itu kekuatan luar biasa bagi hidup kita, bukan? Pemazmur bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik kakak sekalian, anak cucu di rumah, di sini kita perlu melakukan semacam evaluasi diri. Kita harus kembali ke titik nol, kembali ke pengenalan akan panggilan hidup sebagai orang percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus itu. Mari kita lakukan pesan buat Amos tadi sebagai pesan firman Tuhan sendiri bagi kita sekarang ini. Mari kita lakukan peran kita secara total, secara optimal. Membangun diri kita, membangun keluarga kita, membangun persekutuan kita sebagai gereja, sebagai jemaat. Khususnya jemaat Koinonia ini di lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Mari kita membangun kehidupan bersama masyarakat, membangun kehidupan bersama sebagai warga bangsa Indonesia, bahkan warga dunia ini, dalam ketaatan, dalam kesetiaan penuh kita kepada Tuhan dan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara, saya mau mengakhiri pemberitaan firman Tuhan saat ini dengan membacakan beberapa ayat Alkitab dari Perjanjian Lama. Yang pertama dari kitab Ulangan pasal 26. Ulangan 26 ayat 16 dan 17. Tuhan bilang kepada umat itu, pada hari ini Tuhan Allahmu, ini lewat Musa ya, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Suara Tuhan itu adalah firman. Yosua 24 ayat yang ke-20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia, Tuhan itu, akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu serta membinasakan kamu. Setelah Ia melakukan yang baik kepadamu dahulu,
Jadi Bapak Ibu dan Saudara jemaat kekasih, Tuhan sangat membenci orang-orang yang menduakan Dia dengan menyembah kepada Tuhan yang lain. Tuhan tidak senang kalau umatnya meninggalkannya, menyembah kepada yang lain yang bukan Tuhan, dan juga umat yang tidak mengindahkan suaranya, yaitu firman. Karena itu kita diingatkan untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Berikan telinga, berikan hati, berikan pikiran hidup ini dikuasai oleh firman Tuhan sebagai pengajaran ilahinya bagi kita, supaya kita tetap menyembah hanya Tuhan dan kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apapun yang kita hadapi, sukar sulitnya hidup ini, baik di zaman ini atau di saat pandemi COVID-19 ini yang masih terus mewabah, maupun dalam hal apa saja yang menjadi tantangan hidup ini, kita tidak akan mudah berputus asa. Kita akan tetap kuat, tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap melanjutkan hidup ini. Maka hidup ini akan terus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Paulus bilang tentang hal seperti itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Mari Ibu Bapak Saudara, adik-adik terkasih, para pemuda, kita buka hati kita buka seluruh lembaran kehidupan kita, letakkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menerangi dengan firman dan Roh Kudus-Nya. Jadilah yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita mengaminkan firman Tuhan, menyanyikan kitab Bakti 50 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak cucu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita menyampaikan permohonan syafaat kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang hidup Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kuasa,
kasih dan kesetiaan Tuhan ajaib bagi kami. Kami boleh dijaga, dilindungi dan dipelihara, baik pribadi maupun keluarga kami masing-masing, juga persekutuan kami sebagai jemaat gereja, bahkan bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Sehingga sekalipun kami sedang berhadapan dengan situasi atau kondisi yang tidak nyaman, yang sangat mengancam karena virus corona yang belum reda, tapi kami percaya dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam kami, supaya tidak berlalu dengan sia-sia firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca di hari ini, di malam yang indah ini. Dan Tuhan mau tolong kami supaya kami menjadi pribadi orang percaya, umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, yang sungguh-sungguh taat dan setia, percaya menyembah hanya Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup ini. Karena kami sadar Tuhan, jika hidup kami di luar Tuhan dan di luar firman Tuhan, maka kami akan cenderung mengikuti dunia ini yang bisa membawa kami kepada kebinasaan. Tetapi ketika kami menuruti Tuhan dengan firman Tuhan, perintah Tuhan, suara Tuhan itu, kami akan dibawa untuk menikmati hidup yang penuh dengan kekuatan, penghiburan, pengharapan, baik untuk masa kini maupun menata masa depan, dengan tidak takut dan gentar. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami di setiap rumah tangga dan keluarga yang boleh menyembah Tuhan dalam ibadah-ibadah keluarga seperti ini, tapi juga ibadah-ibadah hari Minggu lainnya di masa pandemi COVID-19 ini masih belum reda. Kami tetap yakini bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah setiap rumah tangga dan keluarga kami, memberkati kami, karena Tuhan yang lebih kenal setiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan setiap rumah tangga dan keluarga sebagai suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, kakak beradik, orang tua kami yang sudah lanjut usia, anak-anak cucu-cucu kami. Tuhan tahu persis apa yang sedang digumuli di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Baik itu menyangkut pekerjaan, usaha yang sedang terhenti, bahkan ada di antara anggota keluarga yang harus mengalami putus hubungan kerja atau tidak dapat melanjutkan pekerjaan untuk nafkah hidup. Tuhan Yesus, kuatkanlah mereka semua. Dan biarlah mereka selalu bersyukur di tengah kesulitan bagaimanapun juga, dengan meyakini bahwa Tuhan sumber segala kehidupan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap anakmu, milik kepunyaanmu terlunta-lunta. Apalagi sampai pada batas akhir hidup karena kelaparan. Tuhan pasti jamin, sebagaimana Tuhan jamin hidup umatmu sampai saat malam ini, jaminan Tuhan yang sama akan terus berlanjut dalam kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga jemaat Tuhan ke depan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hal-hal yang mungkin sedang direncanakan oleh setiap keluarga untuk masa depan. Tuhan campur tangan dan memberkati. Buat anak-anak dan cucu-cucu yang belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong mereka untuk menggunakan waktu belajar dengan baik. Orang tua yang mendampingi, Tuhan juga beri hikmat, dan biarlah mereka semua boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, anak terkasih Nando, dan juga dalam proses untuk mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan sendiri, rekan sekerja kami Diaken Pipit Sihombing, dan juga banyak yang lain. Tuhan Yesus, kuatkanlah, berkati makanan, minuman, dan obat
yang sederhana bagaimanapun yang dikonsumsi oleh mereka, biar itu boleh berguna membantu untuk proses pemulihan kesehatan dan kekuatan tubuh jasmani mereka. Iman pengharapan mereka Tuhan kokohkan supaya mereka tidak berputus asa Tuhan, tapi tetap bersyukur dan bersukacita, berpengharapan teguh kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang dirundung duka cita, dan secara khusus keluarga Lopati Watimena. Kami tetap percaya bahwa penghiburan sejati datang dari Tuhan, dan biar mereka melihat peristiwa akhir kehidupan seorang bayi yang Tuhan sudah beri tapi Tuhan ambil sebagai sebuah cara Tuhan yang terbaik dalam rancangan Tuhan yang indah untuk keluarga punya masa depan. Ya Allah Bapa di sorga, berikan sehat dan kuat buat ibu dari almarhum bayi terkasih, juga kekuatan iman kepadanya, bahkan kepada suami sebagai ayah semua keluarga. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa menyerahkan kehidupan bangsa kami, gereja Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin bangsa, para pemimpin pelayan di dalam gereja Tuhan, hikmat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan, agar segala sesuatu yang dapat dipikirkan dan dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bergereja yang memuliakan Tuhan saja. Karena itu Bapa, kami tetap juga percaya bahwa atas hikmat Tuhan, atas kuasa dan kasih Tuhan, melalui segala cara kesehatan yang ditempuh oleh pemimpin bangsa ini bersama dengan tenaga-tenaga medis, para ahli, dapat menemukan obat yang mujarab yang Tuhan izinkan untuk penyembuhan virus corona ini terhadap saudara-saudara kami yang terpapar. Dan bagi mereka yang terpapar, Tuhan tolong mereka. Biarlah kehendak kasih Tuhan, Tuhan nyatakan agar mereka boleh mengalami kembali kesembuhan. Tuhan berkati para dokter dan juru rawat yang berada di garda depan. Biar mereka tetap juga Tuhan karuniakan sehat dan kuat, hati yang selalu bersyukur dan gembira, sekalipun sangat berat tugas yang harus mereka emban. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga-keluarga mereka yang menanti dengan kegelisahan akan suami, istri, orang tua, anak ataupun saudara yang sedang berjuang untuk keselamatan jiwa sesama. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang dalam status sebagai ODP atau juga PDP. Tuhan tetap tolong mereka untuk boleh mengalami proses pemulihan untuk kesembuhan dan kesehatan baru. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia ini. Berikanlah hati yang taat dan patuh pada anjuran pemerintah, agar mata rantai penyebaran virus boleh terputuskan dan proses penyembuhan semakin hari semakin boleh terjadi dan dialami oleh saudara-saudara kami yang terpapar, dan seluruh masyarakat Indonesia kembali sehat dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa yang baik, kami berdoa juga bagi kondisi masyarakat dan bangsa kami yang sedang mengalami goncangan ekonomi akibat dampak dari COVID-19 ini. Upaya pemerintah untuk mempertahankan strata ekonomi bangsa ini, Tuhan tolong campur tangan dan berkatilah. Bagi mereka juga yang sedang berjuang untuk kehidupan bangsa ini tetap dalam kesejahteraan dan damai, pemerintah bersama dengan TNI dan Polri, bahkan para relawan, Tuhan berkati semua mereka. Namun kami juga berdoa Tuhan bagi oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menggunakan kesempatan virus corona yang mewabah ini untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang tidak terpuji,
yang ingin menjatuhkan pemimpin bangsa, presiden. Kami mohon Tuhan sendiri yang punya kuasa yang mengatasi langit dan bumi itu dapat menjungkir balikan segala niat jahat itu dan menggantikannya dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang benar, yang boleh berguna untuk membangun bangsa ini sehingga bangsa ini semakin maju ke depan dan keluar dari keterpurukan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kekuatan yang sungguh secara tubuh jasmani maupun iman dan harapan yang kokoh kepada Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil dan para menteri. Tuhan kiranya arahkan mereka untuk memiliki hati dan pikiran yang sepaham untuk kepentingan negeri tercinta ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk kami semua sebagai anak bangsa, warga gereja Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Roh Kudus menolong kami. Firman Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami boleh menuruti semua anjuran pemerintah dan para pemimpin gereja. Kami boleh menjadi teladan bagi masyarakat banyak. Tetap di rumah, menjauhkan diri dari keramaian, berkumpul banyak orang. Tetap menjaga jarak yang baik supaya penyebaran virus boleh semakin hari semakin teratasi. Bapak di sorga, kami yang hadir dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati baik sebagai pelayan liturgis, juga pemandu pujian, organis, tim multimedia. Apa yang boleh kami lakukan Tuhan, semua ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Respon kami terhadap cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kami. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang dari pagi melaksanakan tugas pelayanan, secara manusia tentunya merasa letih, tetapi hamba mohon Tuhan berikan mereka kekuatan yang baru, semangat melayani Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan biarkan sia-sia. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-Mu yang melimpah untuk mereka nikmati, bahkan anak cucu mereka turun-temurun. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Vikaris Friendly dengan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang vikaris di masa-masa vikariat ini. Ada begitu banyak kegiatan yang harus ia lakukan. Tapi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan beri, hikmat Tuhan beri baginya, kemampuan untuk menyelesaikan masa vikariatnya nanti dengan baik. Terima kasih Bapak, seluruh persekutuan GPIB Jemaat Koinonia, GPIB pada umumnya, gereja-gereja Tuhan dalam wadah persekutuan gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja Tuhan di dunia ini, berkatilah Tuhan, agar gereja-Mu boleh hadir sebagai memberi teladan bagi masyarakat, bangsa dan dunia tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, tentang keadilan yang patut dijunjung tinggi. Lalu Bapa di sorga, ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami mau melanjutkan hidup kami pribadi, rumah tangga, keluarga, dan persekutuan kami. Kami tetap percaya hanya tangan Tuhanlah yang menuntun kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami ke depan dengan penuh pengharapan yang kokoh dan tidak akan pernah berputus asa. Kami bawa syafaat ini kepada Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru syafaat kami yang agung, yang telah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, silakan berdiri. Mari menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu terkasih, keluarga yang ada di rumah. Ibadah keluarga kita pada malam hari ini akan selesai, dan tentunya kita akan kembali untuk menjalani kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan sediakan untuk kita. Karena itu kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita bersama memuliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat 251 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua keluarga jemaat Koinonia yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat sekeluarga, sekarang dan sampai selama-lamanya.
Ibadah kita selesai, jemaat terkasih. Selamat malam, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.